berpuasa dan menunaikan sholat maghrib di pos polisi Tol Jagorawi pada Rabu petang. Foto presiden itu pun menjadi viral di media sosial hari ini. Dalam perjalanan kembali ke Istana Kepresidenan Bogor, Presiden Jokowi singgah di pos polisi kilometer 10 Tol Jagorawi mengarah ke Bogor. Presiden berbuka dengan menu sederhana, yaitu teh hangat dan gorengan. Mengenakan setelan jas lengkap, Presiden Jokowi juga menjadi imam sholat maghrib di pos polisi dengan makmum 3 orang tim Pas Pampres. Seperti ini. Sehari seperti ini, artinya tidak ada yang berubah kinerja Bapak sebelum Ramadan maupun pada saat bulan suci Ramadan, iya. Pak ya? Sama Pak ya. Pak, kalau kita berbicara soal isu-isu terkini yang terjadi di tanah air Pak Jokowi, kemarin 2 minggu lalu kita mendengar adanya ledakan di Kampung Melayu Pak, dan di situ ISIS mengklaim mereka lah yang bertanggung jawab di balik ledakan di Kampung Melayu. Sesungguhnya pasca serangan bom bunuh diri di Kampung Melayu itu seperti apa Pak ancaman ISIS di negeri kita ini Pak? Ya, begini, jadi di semua negara ini mengalami yang namanya terorisme, radikalisme, bom. Semua negara mengalami sekarang ini. Jadi baik negara-negara Muslim maupun negara non-Muslim, semuanya mengalami. Inilah yang menjadi tantangan kita. Negara yang lain juga memiliki masalah yang sama. Dan setelah bom Melayu di Kampung Melayu, kita ingin agar rancangan undang-undang anti terorisme ini segera diselesaikan, karena itu merupakan payung hukum yang bisa dipakai oleh Polri, oleh TNI, oleh pemerintah dalam mereka bergerak. Baik, revisi undang-undang anti terorisme itu Pak juga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat Pak. Di satu sisi tadi Bapak sudah menjelaskan memang dibutuhkan oleh penegak hukum kita agar mereka bisa leluasa lagi untuk mengantisipasi adanya serangan-serangan teroris Pak. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran dari masyarakat takutnya disalahgunakan seperti korban salah tangkap Pak. Penjelasannya seperti apa Pak Presiden? Ya seperti ini. Jadi undang-undang anti terorisme ini diperlukan saat ini, karena ini merupakan payung hukum yang bisa memudahkan aparat untuk bergerak. Yang sekarang ini kita nggak bisa bergerak sebelum ada kejadian. Ini kan sangat lucu. Di undang-undang ini nantinya kita ini masih dalam pembahasan konsultasi di DPR. Kita ingin agar pencegahan itu masuk. Artinya sebelum kejadian itu sudah bisa aparat bisa bertindak terlebih dahulu. Kemudian deradikalisasi juga dimasukkan di sana. Ya termasuk tentu saja saat setelah kejadian. Dan yang paling penting kita ingin agar TNI juga diberikan ruang di dalam undang-undang anti terorisme ini. Karena apa? Ini sudah menyangkut ancaman terhadap negara, ancaman terhadap kedaulatan negara. Jadi seluruh komponen bangsa ini harusnya dilibatkan. Apakah tidak nanti menimbulkan overlapping tugas Pak antara kepolisian dan TNI Pak Jokowi? Di negara yang lain juga seperti itu. Yang paling penting di dalam pasal-pasal itu dijelaskan TNI ini bergerak di wilayah mana, Polri di wilayah apa. Ini harus, yang paling penting undang-undang itu mengatur itu. Harus secara jelas mengatur Pak ya, iya. Tidak saling tumpang tindih. Iya betul. Baik Pak. Menurut saya kayak TNI bisa masuk ke medan-medan yang sulit. Terorisme yang berada di udara, yang berada di laut. Kemudian pada lokasi-lokasi tertentu, tetapi atas perintah dari panglima tertinggi, itu bisa dilakukan. Saya kira ini kan hanya pengaturan di pasal-pasal. Mengenai kekhawatiran seperti yang lalu-lalu, saya kira sekarang ini kan pengawasan kita itu sudah terbuka sekali. Pengawasan bisa dari media, pengawasan bisa dari lembaga
swadaya masyarakat, juga dari masyarakat sendiri. Artinya Bapak sebagai kepala negara menjamin undang-undang ini akan dilaksanakan sebaik-baiknya, seperti itu Pak Presiden? Iya, pasti. Baik, Pak Presiden, kalau kita berbicara tadi Bapak menyinggung soal keterlibatan TNI dalam untuk dimasukkan usulan Bapak dalam rancangan revisi Undang-Undang Anti Terorisme, artinya kalau kita berkaca pada situasi terkini Pak, seperti yang terjadi di Marawi, Mindanao, Filipina Selatan, yang berjarak hanya beberapa jam perjalanan udara sampai ke Bitung, sampai ke Manado, artinya sampai masuk ke dalam wilayah NKRI Pak Presiden. Artinya itu adalah kebutuhan konkret yang dihadapi dalam undang-undang tersebut Pak. Oleh sebab itu undang-undang ini harus segera diselesaikan karena sudah ada di depan mata kita. Inilah yang harus kita antisipasi. Oleh sebab itu kita mengejar kepada Dewan agar ini segera diselesaikan. Baik, Pak Presiden, kalau kita berbicara soal terorisme, dulu ketika Nurdin M. Top dan Dr. Azahari tewas di tangan Polri, kita tentunya bisa lega Pak, karena bisa berpikir tidak akan ada lagi teror-teror bom serupa yang terjadi di tanah air. Tapi nyatanya sampai saat ini masih terjadi Pak. Apa yang salah dengan proses deradikalisasi yang kita lakukan selama ini Pak? Ya, saya kira kalau pendekatan kita ini sudah pendekatan yang bagus. Negara yang lain kan pendekatannya pendekatan represif, hard power. Ya, kita ini ada yang soft power dengan pendekatan agama, dengan pendekatan budaya yang itu dilakukan oleh pemerintah. Tidak hanya masalah pendekatan keamanan dan pendekatan hukum, ini yang berbeda dengan negara yang lain. Dan kita penentuan rektor harus naik ke presiden menurut saya itu usulan. Baik. Nah, kalau kita berbicara konkret ya Pak, kalau memang sudah ada indikasi ataupun temuan Pak, ternyata calon rektor pun juga terafiliasi ideologinya dengan ISIS, sesungguhnya infiltrasi ISIS untuk di lembaga pendidikan Pak, seperti apa kondisi saat ini Pak Jokowi? Semua negara mengalaminya. Karena kita seperti terakhir kita berbicara dengan 55 negara Islam kemarin di KTT di Saudi Arabia dengan Amerika, semuanya menyampaikan hal yang sama, kekhawatiran itu. Kita flashback sedikit Pak, lebih jauh ke belakang ketika Bapak berkunjung kunjungan kerja ke Pulau Natuna Pak, Bapak mengatakan menggunakan kata-kata gebuk untuk ormas anti Pancasila Pak. Padahal selama ini Bapak terkenal dengan sebagai pemimpin yang mengutamakan musyawarah untuk mendapatkan sebuah mufakat Pak Jokowi. Saya ingat cerita ketika Bapak di Solo Pak, penjabat sebagai wali kota, Bapak harus berpuluh-puluh kali untuk melakukan makan siang dengan para PKL untuk bisa memindahkan mereka. Apakah ada yang berubah dari sosok Pak Jokowi sekarang Pak Jokowi? Ya, sekarang masih sama lah. Bahwa musyawarah itu hal yang sangat penting. Tetapi untuk hal yang sangat fundamental, hal yang sangat mendasar, dan itu berhubungan dengan anti Pancasila, anti UUD 45, anti NKRI, anti kebinekaan kita, ya kata apa yang kita pakai paling pas? Kalau nanti saya ngomong ya dijewer aja, wah presidennya ragu-ragu nih, peragu. Kata yang paling pas ya digebuk. Makna digebuk itu agar tidak salah diartikan oleh bawahan-bawahan Bapak seperti apa konkretnya Pak Jokowi? Ya, digebuk itu tentu saja dengan aturan koridor-koridor hukum yang ada. Tapi jangan ragu-ragu. Salah satu ormas Islam yang akhirnya menjadi perbincangan masyarakat adalah soal keberadaan Hizbut Tahrir Pak. Ketika pemerintah sudah menyatakan sikapnya untuk membubarkan, tapi ada pula yang mengatakan pemerintah seakan-akan langsung membubarkan tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu. Sesungguhnya seperti apa Pak konteks duduk masalah ya Pak? Itu kajiannya kan sudah lama ya. Tapi hal yang sangat teknis sekali itu bisa ditanyakan ke Menko Polhukam. Saya kira ada video-video, ada di TV-TV yang itu bisa kita lihat, dan dalam kajian-kajian yang dilakukan oleh Menko Polhukam ya seperti yang disampaikan oleh Pak Wiranto. Artinya pemerintah dalam hal ini sudah bertindak persuasif terlebih dahulu sebelum memutuskan sebuah keputusan sikap seperti itu Pak Jokowi. Saya kira silakan ditanyakan ke Menko Polhukam. Baik, Pak Jokowi, kalau kita berbicara masih soal politik Pak, Pilkada DKI Jakarta tentunya menyita perhatian, energi dan juga tenaga dan pikiran masyarakat Pak. Mungkin juga sampai masuk ke istana, karena tentu Bapak sebagai kepala negara juga melihat kondisi ibu kota yang seperti itu, juga tentunya siapa yang melihat akan menyedihkan kondisinya Pak. Kita terbelah-belah dalam dua kelompok yang berbeda seperti itu Pak.
menurut Bapak dan akhir seperti apa Pak kondisi sesungguhnya dari amatan Bapak dari dalam istana, dari sebagai kepala negara pasca Pilkada DKI Jakarta ini Pak? Nah Saryo, nanti Pilkada itu kan banyak ya, ada 516 kota dan kabupaten, ada 34 provinsi, artinya ada 34 pilihan gubernur, wakil gubernur, ada 516 pilihan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. DKI hanya salah satunya, dan kita sudah 2 kali ini berjalan dengan aman, tidak ada masalah. Hanya di DKI ini kelihatannya terlalu dibesar-besarkan, tapi kan sudah rakyat, warga DKI sudah memutuskan, sudah memilih. Ya berilah kesempatan pada gubernur, wakil gubernur yang baru untuk nantinya bekerja. Di perhelatan politik ini 5 tahun sekali, setelah itu rampung, dia sudah rampung, nanti 5 tahun lagi. Mestinya seperti itu. Rakyat harus diberikan pengertian, dan tentu saja kandidat, tim sukses, partai itu juga harus memberikan pengertian-pengertian itu, sehingga kedewasaan politik kita, kematangan politik kita itu menjadi semakin baik. Tapi dari sebagai masyarakat belum bisa move atau Pak dari situasi hiruk pikuk pilkada kemarin Pak Jokowi. Itulah tugas dari kandidat, tim sukses, partai dan pemerintah untuk bersama-sama menjelaskan dan memberikan kematangan politik, memberikan pembelajaran kepada masyarakat, membuat persepsi Pak di masyarakat adanya kebekuan komunikasi antara pihak pemerintah, pihak istana dengan para ulama. Bapak memandangi seperti apa Pak Jokowi? Oh, udah, kita tiap hari, tiap 2 hari, tiap 3 hari juga ketemu ulama-ulama. Atau mungkin tidak terekspos media Pak ya? Kalau pas ke daerah juga, setiap ke daerah pasti kita bertemu dengan 70 ulama, 60 ulama, 50 ulama, selalu bertemu. Jadi komunikasi kita bukan baik ya, tapi sangat baik. Dengan PBNU, dengan PP Muhammadiyah, dan dengan ormas-ormas Islam yang lainnya. Saya kira bertemu sudah bukan sering, terlalu sering gitu, di daerah maupun di Jakarta. Dari pertemuan itu apa Pak yang Bapak bisa serap aspirasi dari para ulama untuk kehidupan NKRI yang lebih baik lagi Pak? Ya saya kira semuanya, beliau-beliau yang mulia, para ulama semuanya setuju bahwa yang namanya Pancasila, yang namanya UUD 45, yang namanya NKRI, yang namanya kebinekaan kita itu sudah final gitu loh, sudah tidak boleh lagi itu udah ada, sudah beliau belum menyampaikan itu. Nah, yang masalah juga Pak, ada stigma Pak yang berkembang di masyarakat, yang satu dianggap pro NKRI, yang satu dianggap kontra NKRI, satu pro Pancasila, tapi yang satu lagi dianggap sebaliknya. Nah, bagaimana agar bisa mereduksi saling tuding seperti ini Pak? Karena tentunya tidak akan baik bagi NKRI sendiri Pak Jokowi. Ya, itu sebetulnya imbas dari perhelatan politik tadi itu loh. Harusnya sudah rampung, sudah selesai, sudah kepilih, ada gubernur dan wakil gubernur yang baru sudah ditetapkan oleh KPUD, ya harusnya sudah rampung itu. Pak, Bapak terpilih Pak sebagai salah satu tokoh muslim berpengaruh di dunia. Bapak urutan ke-13 Pak Jokowi, sebuah pencapaian yang tentunya juga harus diapresiasi Pak, karena Bapak diperhitungkan di kancah perpolitikan global Pak Jokowi. Apa maknanya bagi Bapak dengan terpilih Bapak masuk sebagai tokoh muslim berpengaruh Pak? Ya, Indonesia ini adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jadi kalau kita mempunyai peran-peran di dalam summit, di dalam KTT negara-negara muslim dan juga antar negara, ya saya kira memang sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia ya harus diperhitungkan. Kita harus diperhitungkan. Bukan sebuah kejutan bagi Bapak untuk terpilih masuk sebagai tokoh muslim berpengaruh. Enggak, kalau untuk saya pribadi biasa saja. Tapi untuk negara itu memang penting. Apakah itu juga terwujud Pak ketika, kalau saya perhatikan Bapak ketika KTT, pasti posisi foto Bapak berada di tengah Pak. Artinya ketika kita melihat sebuah foto, sebuah video, pasti atensi kita pertama kali kan harus ke tengah Pak, dan Bapak berada di situ. Apakah itu merupakan wujud konkret Bapak diperhitungkan di percaturan politik dunia Pak? Ya, artinya Indonesia diperhitungkan.
sekali lagi, karena sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, kita diperhitung, dan memang harus diperhitungkan. Dan dianggap remeh, Pak. Kalau kita kembali ke dalam negeri, Pak Jokowi, salah satu yang sedang hangat dibahas di Gedung Dewan adalah rancangan undang-undang pemilu, Pak. Di satu sisi ada yang meminta agar untuk mencalonkan calon presiden, maka partai harus memiliki 20% kursi di DPR. Sementara bagi kelompok yang lainnya mengatakan harusnya 0% saja, toh pemilunya berbarengan nanti 2019 antara legislatif dan pilpres. Pandangan Bapak sebagai kepala negara seperti apa, Pak Jokowi? Ya, itu masih dibahas di DPR sebagai sebuah bentuk demokrasi. Saya kira dilihat saja nanti hasilnya di DPR seperti apa. Tapi kalau kita berbicara soal biaya, Pak, kalau semakin banyak calon tentunya biayanya atau kos pemilu itu akan semakin besar. Tapi di sisi lain, kalau kita mereduksi calon-calon yang akan tampil, tentu akan dianggap tidak atau mendukung kebebasan masyarakat untuk memilih calonnya Pak Jokowi. Ya, nanti hasilnya dari DPR lah kita tunggu. Karena di sana kan juga ada yang pro dan kontra. Jadi Bapak hanya mengamati saja, Pak, ya, menjelaskan sepenuhnya pada anggota Dewan. Kita melihat tahun 2015 saya ingat 3,53, artinya langsung turun drastis. Tahun kemarin 2016 itu 3,02, turun lagi. Dan tahun ini kalau kita lihat untuk bulan April ini hanya 0,09. Atau semakin turun, Pak Jokowi. Iya. Tetapi pada bulan Mei naik menjadi 0,39. Dari April ke Mei naik karena memang biasa mendekati Lebaran itu naik. Yang paling demand ya, karena ini masalah supply dan demand. Yang paling penting menurut saya bagaimana pemerintah bisa mengendalikan agar naiknya tidak semaunya, tidak terkendali. Yang paling penting itu. Oleh sebab itu tahun ini kita memiliki yang namanya Satgas Pangan yang mengikuti dari hari ke hari. Kalau ada hal-hal yang naiknya sudah tidak wajar. Ya. Sampai saat ini informasi yang sampai ke saya memang masih pada posisi yang wajar. Apakah perlu, Pak, di kemudian hari, Pak, mungkin di tahun depan pemerintah mengeluarkan bentuknya perpres atau mungkin undang-undang pengendalian harga, Pak, sehingga ketika memasuki bulan suci Ramadan harga-harga tersebut bisa terjangkau oleh masyarakat banyak, Pak Jokowi? Saya kira memang mekanisme pasar itu lebih baik. Artinya kalau ada kompetisi di situ otomatis pasti harga akan turun. Yang kedua, suplainya perbanyak. Itu aja. Jadi jangan, kalau kita terlalu semuanya dibatasi juga nggak baik untuk perdagangan kita. Nah, kalau soal ekonomi lagi, Pak, salah satu pencapaian pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK adalah soal investment grade, Pak. Nah, bagaimana Bapak mengendalikan investment grade ini di tengah situasi politik kita yang belum sepenuhnya stabil, Pak Jokowi? Ya, kita bersyukur ya, alhamdulillah bahwa setelah Fitch Rating memberikan investment grade, Moody's memberikan investment grade, ini S&P yang sudah kita tunggu-tunggu lama akhirnya juga mengeluarkan investment grade. Artinya apa? Internasional percaya bahwa pengelolaan ekonomi di negara kita itu semakin baik. Yang kedua, pengelolaan fiskal APBN kita juga dinilai oleh mereka baik. Pengelolaan moneter kita juga dinilai oleh mereka baik, sehingga diberikan investment grade. Kita harapkan nanti dengan level pemberian investment grade ini akan banyak arus uang masuk, akan banyak arus modal masuk, akan banyak investasi yang masuk. Yang kita harapkan dari arus uang masuk itu akan jadi misalnya untuk membangun infrastruktur, untuk membangun pabrik, sehingga tercipta lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Arahnya ke sana. Selain juga dari sisi APBN, dengan investment grade itu biaya bunga menjadi lebih murah. Artinya pinjaman kita pun juga bisa dikurangi. Iya, betul. Pak Jokowi, ya. Betul. Baik, kalau kita bagaimana, Pak, membumikan investment grade ini agar hasilnya, Pak, nyata konkret bisa dirasakan masyarakat banyak, Pak Jokowi? Ya itu, jadi setelah arus uang masuk, uang itu harus bisa didorong ke sektor real.
harus bisa didorong ke sana. Jangan hanya masuk ke bursa, jadi investasi portofolio, ke bursa, ke saham. Harus didorong masuk ke sektorial, sehingga tadi ada infrastruktur yang terbangun, ada pabrik-pabrik yang terbangun, ada industri-industri yang terbangun, ada kawasan-kawasan industri yang terbangun, sehingga ekonomi tidak berada pada investasi portofolio, tetapi betul-betul sektorial merasakan, rakyat merasakan karena terbuka lapangan pekerjaan yang banyak. Untuk tax amnesty Pak, ini kan juga merupakan salah satu achievement atau pencapaian keberhasilan di era Bapak dan Pak JK. Apakah akan ada tax amnesty jilid kedua Pak? Ya, alhamdulillah, jadi kemarin yang sudah mencatatkan ke Direktorat Jenderal Pajak itu ada 4.855 triliun. Kemudian income atau penerimaan negara yang didapat adalah 135 triliun. Ini sebuah pencapaian yang betul-betul sangat besar, dan kita harapkan nantinya kita akan masuk ke sebuah proses reformasi pajak sehingga tax ratio kita bisa naikkan, dan kita harapkan penerimaan negara semakin naik, dan kenaikan itu kita gunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan negara. Jadi kalau saya melihat dari kalimat Bapak, ini ada sinyal-sinyal ada tax amnesty jilid kedua nih Pak. Enggak, saya kira kemarin sudah lebih dari cukup. Oke, baik. Ini bulan suci Ramadan Pak, bulan penuh pengampunan, bulan makfirah, bulan penuh kebaikan Pak Jokowi. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada rakyat Pak, agar rakyat menjadi rakyat yang produktif, sehingga negara kita menjadi negara yang kuat Pak Jokowi? Ya, bersama-sama marilah kita memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, dan juga memperkuat ukhuwah wataniyah kita, sehingga bangsa ini betul-betul menjadi sebuah bangsa yang kuat, dan dengan kekuatan itu, etos kerja, produktivitas, kita bisa bersaing, bisa berkompetisi dengan negara-negara yang lain. Dan kita bisa tercapai Pak ya. Terima kasih atas waktunya berbincang sama kami Pak. Kami hargai di tengah kesibukan Bapak masih bisa menerima untuk wawancara kami Pak. Terima kasih Mas Arya.